Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi sop-sop terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.635.000. Rp4.635.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan operasional, di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jemaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara kita yang ada di perbatasan Aceh untuk pembinaan mualaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya kami juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian Islam rutin kita pada Masjid Raudhatul Jannah. Yang pertama, kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Adapun tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 30 Agustus 2024 adalah pukul 12.41 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Nasai SPD MAG, Imam Ustadz Muliza Akbar SAG, sedangkan muazin Ustadz Sa'ad. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل على حبيبنا ومولانا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahal azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah telah memberikan taufik dan hidayah. Pada hari ini kita dapat memilih pilihan yang terbaik, yaitu bagi laki-laki salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudara-saudara kita yang pada hari ini tidak mau hadir untuk salat Jumat dikarenakan dengan kesibukannya terhadap dunianya, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memberikan taufik dan hidayah juga kepada saudara-saudara kita. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah merubah karakter manusia dari karakter jahiliyah menjadi karakter Islamiyah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata tapubut suruh pejiuh tegah yang larangan Allah be tak kerja. Sayyidina Ali karamallahu wajha, dia mendefinisikan makna takwa yang sangat luas. Beliau mengatakan bahawa at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, baik di hadapan orang ramai maupun sendirian di kamar. Jangan sampai kita takut kepada Allah di depan orang. Ketika berada sendiri di kamar, tidak takut kepada Allah, menjadi kawan syaitan. Yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan wal amalu bil tanzil. Beramal ibadah dengan apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh para sahabat, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Maknanya bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan di dunia ini adalah haram. Haram kecuali ada perintah, ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut dunia, persoalan dunia, seluruh apa saja yang kita kerjakan boleh kecuali ada larangan Allah dan Rasulnya. Jadi sangat mudah memahami Islam. Yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil, qanaah dengan sedikitnya harta yang dititipkan kepada hamba, qanaah. Yang terakhir adalah wal istidad li yaumir rahil, mempersiapkan diri kita menuju ke alam setelah alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari cobaan, kesulitan, problem, muskilah. Semuanya ada kesulitan. Akan tetapi Allah memberikan gambaran, ada solusi dari Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau ada kesulitan, minta bantulah kepada Allah melalui sabar dan salat. Ini kata Allah. Sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, kalau seandainya kita menghadapi dengan sabar, karena as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu adalah menolong setiap pekerjaan kesulitan yang kita hadapi. Kemudian wassalah, kita bersabar dan salat, kita minta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika proses awal ini kita lakukan ketika kita berada dalam kesulitan, maka disitulah datang ma'unah. Innal ma'unata ta'ti lil 'abdi minallah 'alal qadril ma'unah. Sesungguhnya pertolongan Allah akan datang kepada hamba dari Allah sesuai dengan kadar mu'nah seseorang. Apa itu mu'nah, hadirin? Mu'nah itu adalah kesulitan, problem, masalah yang hamba hadapi. Jadi ketika kita menghadapi setiap persoalan di dunia ini, maka disitulah datang juga ma'unah, pertolongan dari Allah sesuai dengan kadar kesulitan masalah yang hamba hadapi. Maka oleh karena itu jangan buru-buru menyikapi bahwa kita su'zon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, sehingga kita mendapatkan keburukan dengan sifat kita. Dengan sifat kita buruk sangka kepada Allah, menjadi menimpa keburukan-keburukan, bertambah keburukan-keburukan terhadap kita. Karena Allah mengatakan dalam hadis sahihnya, hadis qudusi, ana indi dhanni bih, keputusan Allah sangat sesuai dengan prasangka hamba kepada Allah. In dhanna khairan fa khair, bila hamba berprasangka baik kepada Allah, maka akan diberikan kebaikan-kebaikan. Wa in dhanna syarran fa syarr, seandainya manusia ini, hamba Allah ini berprasangka jelek, buruk kepada Allah, maka akan diberikan keburukan-keburukan. Maka tindakan persoalan
tindakan Allah sangat sesuai dengan prasangka hamba kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita harus husnudzon kepada Allah, berprasangka yang baik kepada Allah. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, disitulah ma'unah, pertolongan Allah akan ditumpahkan kepada hamba. Berjalan paralel, kesulitan yang kita hadapi, maka juga berjalan bersamaan pertolongan Allah ma'unah. Kalau seandainya kita deskripsikan dengan angka, persoalan masalah kita yang kita hadapi 85%, juga datang pertolongan Allah 85%. Masalah yang kita hadapi 99,9%, maka juga pertolongan Allah, ma'unah Allah juga datang 99,9%. Tidak mungkin persoalan meninggalkan ma'unah pertolongan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Pertolongan Allah itu akan datang sesuai dengan mu'nah, dengan problem, muskilah, kondisi yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa pertolongan Allah itu akan datang dari Allah Azza wa Jal, bukan datang dari siapapun di dunia ini. Hanya manusia ini perantara. Pertolongan Allah bisa saja melalui media manusia yang Allah titipkan kepada hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi banyak manusia orang Islam khususnya pada hari ini tidak merasakan ma'unah pertolongan dari Allah. Sudah berbulan-bulan dia sakit, persoalan, kesulitan, dia tidak pernah mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana salahnya ini? Ini salah pada diri kita. Yang pertama, poin yang pertama tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Orang mengharap kesembuhan, orang yang mengharap kesulitannya tuntas, tetapi dia tidak pernah salat kepada Allah. Urang hana sumayang, mehet gepupulih le Allah, tapi sumayang tan. Ini masalah. Kiban cara gebi bantu le Allah, sedangkan Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolonganlah kamu melalui sabar dan salat. Akan tetapi kita tidak salat. Gara-gara sedikit saja diberikan cobaan oleh Allah, masalah oleh Allah, misalnya sakit, kita tinggalkan salat. Berminggu-minggu kita sakit, juga salat kita tinggalkan. Ini dalam kitab Imam Al-Haddad mengatakan bahwa beliau mengatakan salah satu yang patut dihindari adalah seorang yang sakit meninggalkan salat dengan maksud dia akan mengqadha salatnya ketika dia sembuh. Ini adalah menurut Imam Al-Haddad tahawun bis salah. Ini menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan rendah. Banyak sekali di rumah sakit fenomena yang terjadi. Orang yang tidak salat dengan tujuan, dengan maksud dia tinggalkan salat dengan tujuan dia mengqadanya ketika dia sembuh nantinya. Okeylah, terlepas daripada hukum bagaimana. Kalau dia tidak hidup lagi, ini seolah-olah nyawa di tangan dia sendiri, bukan di tangan Allah Azza wa Jal. Ini persoalan yang sangat luar biasa. Maka jangan kita biarkan saudara kita ketika sakit dia meninggalkan salat. Anak dan istri atau suami
dia rela melayani suaminya, istrinya dengan membeli makanan yang dia sukai. Apa saja yang diinginkan, beli martabak dia beli jus dia beli, tetapi untuk melayani, memapah dia salat, mentayamumkan ibundanya, ayahandanya, mengudukkan ayahandanya, ini menjadi persoalan, tidak mau. Maka ini ditakutkan nantinya ketika seseorang yang sakit tidak mau salat, dia ditakutkan meninggalnya dalam keadaan hina dan su'ul khatimah. Maka oleh karena itu, kalau seandainya kita ingin ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi, yaitu kita harus menjalankan perintah Allah yang sebagaimana tadi. Jangan lupa kita salat dan sabar, kemudian kita sangkaan yang baik kepada Allah bahwa ma'unah akan datang sesuai paralel bersamaan dengan kesulitan yang kita hadapi, kita yakinkan itu. Maka kita setiap masalah, maka ada jalan keluar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajun naja tawalan tasluk masalikaha, innas safina la tajri alal yabas. Mengharap syurga tinggi, menyotan amal pane negeri, mesekapai di atas bukit, ki banjit tapelai. Orang mengharap maunah dari Allah, syurga, tetapi dia malas untuk beribadah kepada Allah. Mesekapai seperti kapal di atas bukit, bagaimana kita melayar. Begitulah perkataan ulama dalam sebuah akaidahnya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li walakum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammad. Wa ba'du fa ya ibadullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma iftah alaina ya Allah abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واستووا رحمكم الله. Mohon lurus, rapat dan seimbangkan shaf. Astagfirullah.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم إنك مسلمات شكرا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.